Sama-sama tsunami, tapi beda tempat, beda nasib, dan jelas beda jumlah korban. Mengapa ratusan ribu orang tewas pada tsunami Aceh, sementara di Rusia nyaris tak terdengar korban jiwa? Dua gelombang besar destruktif dari dua sisi dunia ini menguji kesiapan merenggut nyawa dan meninggalkan luka abadi. Ini bukan sekedar perbandingan, ini pelajaran untuk umat manusia. Dua bencana besar yang mengguncang dunia terjadi dalam waktu dan tempat yang berjauhan. Keduanya menyisakan kehancuran yang tak terlupakan. Tsunami Rusia di wilayah Kamchatka dan Laut Okhotsk, tsunami Aceh di Indonesia pada tahun 2004. Gempa yang memicu tsunami Rusia terjadi di kedalaman laut yang sangat dalam, tepatnya di Laut Okhotsk dengan magnitudo mencapai 8,9. Guncangan ini menjadi salah satu gempa terdalam yang pernah tercatat dan menghasilkan gelombang tsunami setinggi 25 meter. Namun karena lokasi pusat gempa berada di wilayah yang relatif terpencil dan berpenduduk jarang, jumlah korban jiwa relatif lebih sedikit dibanding tsunami Aceh. Meskipun dampak gelombangnya menjalar hingga ribuan kilometer, menghantam pantai Jepang, Hawaii, bahkan pesisir Amerika dan negara lainnya. Sebaliknya, tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 adalah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah bencana modern. Gempa yang berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo di lepas pantai Sumatera menciptakan gelombang raksasa setinggi 30 meter yang menyapu wilayah Aceh dan sekitarnya. Hanya dalam hitungan beberapa menit, lebih dari 230.000 nyawa melayang di 14 negara, menjadikannya tsunami dengan korban jiwa terbanyak dalam sejarah peradaban. Secara ilmiah, keduanya sama-sama dipicu oleh aktivitas lempeng tektonik. Namun, perbedaan letak geografis, kepadatan penduduk, serta kesiapan sistem peringatan dini membuat dampak yang sangat jauh berbeda. Di Rusia, sebagian besar wilayah sekitar Kamchatka merupakan kawasan vulkanik dan militer dengan populasi yang jarang. Sementara Aceh adalah wilayah sangat padat penduduk dan saat itu belum memiliki sistem peringatan tsunami yang efektif. Dua peristiwa, dua dunia yang berbeda, tapi keduanya mengingatkan kita bahwa alam punya kekuatan luar biasa yang tidak bisa dianggap remeh. Dan satu pelajaran besar dari keduanya adalah kesadaran akan mitigasi bencana harus jadi prioritas utama bagi umat manusia dimanapun berada. Apa itu tsunami? Tsunami adalah serangkaian gelombang yang sangat panjang yang disebabkan tumbukan antar lempeng besar dan mendadak di dasar laut. Lempeng satu kalah dan menunduk ke bawah, sementara lempeng yang lain menang dan terangkat ke atas. Dan itulah penyebab utama tsunami. Secara sederhana, tsunami adalah versi yang lebih besar dari ombak biasa. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi. Menurut Global Historical Tsunami Database, sekitar 80% tsunami disebabkan oleh gempa bumi. Namun, tsunami juga dapat disebabkan oleh tanah longsor, aktivitas vulkanik, serta tabrakan objek luar angkasa seperti asteroid maupun meteorit, bahkan komet yang menabrak atau meledak di atas permukaan laut. Peristiwa tersebut menciptakan kekuatan yang menyebar ke segala arah dari pusat terjadinya gempa. Lalu, bagaimana cara kita bertahan dari tsunami? Tentunya kita pernah mendengar ungkapan berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Jika kita secara tidak sengaja berada dalam situasi tsunami, berikut beberapa tips untuk bertahan hidup. Yang pertama, segera menuju ke tempat yang lebih tinggi.
karena tsunami pertama-tama akan menyerang daerah yang lebih rendah. Jika waktu sangat terbatas, Anda bisa naik ke atap bangunan dengan membawa barang-barang penting. Dan jika Anda benar-benar terjebak, cobalah untuk meraih benda yang bisa mengapung di air. Misalnya benda-benda seperti kayu atau bambu. Yang kedua, tetap di tempat aman, setidaknya selama 8 jam. Begitu Anda menemukan tempat aman, tetaplah di sana karena aktivitas tsunami bisa berlangsung selama 8 jam atau lebih. Yang ketiga, hindari kabel listrik yang jatuh. Jika Anda melihat kabel listrik putus, jauhi area tersebut karena kontak dengan kabel tersebut bisa menyetrum Anda. Yang keempat, jauhi bangunan dan jembatan. Puing-puing dari bangunan atau jembatan yang runtuh bisa sangat berbahaya dan dapat membunuh. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana dan mengapa tsunami bisa terjadi, serta bagaimana cara bertahan hidup darinya. Jika informasi ini penting dan bermanfaat, bagikanlah kepada teman-teman. Terima kasih, tetap stay di channel ini karena banyak video-video yang edukatif lainnya. Jangan lupa cek playlist di channel kami.